لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب العاملين لدينهم ودنياهم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلق وأزكاهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتح يا عليم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang dalam arti imtithalul awamirihi wajtinabun nawahihi, melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha terus-menerus untuk menjauhi segala larangan-larangannya, agar mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik urusan dunia maupun akhirat, dan agar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan: inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kalian bukan tentang siapa jabatannya yang paling tinggi, bukan tentang siapa hartanya yang paling banyak, akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah atqakum, yakni yang paling bertakwa di antara kalian. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, di hari yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua, agar mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kehidupan ini adalah perjalanan menuju akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar beramal untuk akhirat kita, karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita begitu banyak, sehingga Allah menyatakan: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya la tuhsuha, tidak akan bisa, tidak akan terhitung, karena saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat keimanan, keislaman kita, sehat walafiat, harta benda dan lain sebagainya. Itu semua Allah berikan kepada kita. Jangan sampai Allah berikan kepada kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa akan tujuan kehidupan kita, yakni akhirat kita. Kalau seperti itu, kehidupan ini bisa rusak, sehingga manusia nanti ada yang celaka dan juga ada yang bahagia.
Sebagaimana dinukil dalam kitab Nasail Ibad bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus syaqawa arba'atun, bahwa tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Alamatus sa'adah arba'atun, dan juga tanda-tanda orang yang bahagia pun ada 4. Apa yang pertama? Yang pertama adalah nisyanu dzunubil madiyah. Tanda orang yang celaka yang pertama adalah dia selalu melupakan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa tersebut, lupa tanpa penyesalan apapun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa bahwasanya nanti ada suatu hari yauma yab'atsuhumullahu jami'a, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua, fa yunabbi'uhum bima 'amilu, dan Allah beritahukan tentang apa-apa yang telah mereka lakukan, tentang apa-apa yang telah mereka amalkan. Ahsallahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperhitungkannya, kapan diperbuat, di mana dia berbuat, sedangkan mereka melupakannya. Sebaliknya bagi orang yang bahagia, dia akan selalu dzikrul dzunubil madiyah. Dia akan selalu mengingat akan dosa-dosanya. Ya Allah, banyak sekali dosaku. Ketika dia ingin berbuat dosa, dia ingat dosa yang telah lalu dengan penyesalan yang begitu mendalam, sehingga penyesalan tersebut menjadikan bahan bakar untuk terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah ia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah dzikrul hasanatil madiyah. Tanda orang yang celaka yang kedua, dia selalu mengingat-ingat akan kebaikan-kebaikannya, seakan-akan setelah dia melakukan suatu kebaikan, dia merasa ahli surganya Allah. Dia sudah memegang kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Nabi, la yadri, dia tidak mengetahui aku bila dalam budak apakah kebaikan tersebut sudah diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang celaka, dia akan pede dengan kebaikan-kebaikannya. Itu kalau bukan karena saya tidak bakal terjadi, kalau nggak ada saya nggak bakal terjadi. Selalu mengingat akan kebaikannya, dan ini dipuji oleh manusia-manusia lainnya. Padahal kata Allah, wala tamnun tastaksir, janganlah kalian berbuat baik hanya ingin menambahkan atau mendapatkan pujian-pujian dari orang lain. Begitu sebaliknya bagi orang yang bahagia, dia akan selalu nisyanul hasanatil madiyah. Dia akan terus melupakan kebaikan-kebaikannya, seakan-akan dia tidak pernah berbuat baik. Sebagaimana orang yang membuang kotoran ataupun membuang sampah, dia tidak pernah mengingat apa yang telah dia buat. Begitulah orang yang akan bahagia, sehingga dia termotivasi untuk terus berbuat baik, karena dia merasa belum pernah berbuat baik apapun. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Lalu tanda yang ketiga adalah wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya. Tanda orang yang celaka yang ketiga adalah dalam urusan dunia, dia selalu melihat ke atas, seakan-akan Allah tidak pernah memberikan nikmat kepadanya. Ya Allah, ya Allah, kenapa saya hanya punya motor, tetangga saya itu sudah punya mobil, punya rumah dan lain sebagainya. Dalam urusan duniawi, dia selalu memandang ke atas, karena pandangan mereka adalah kenikmatan Allah itu adalah kenikmatan duniawi saja. Berbeda dengan orang
orang yang bahagia. Sebaliknya, wa nazarahu ila man dunahu fid dunya, dia akan selalu melihat ke bawah dalam urusan dunianya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Pandanglah, lihatlah orang yang di bawah kalian, wala tanzuru ila man fawqakum. Dan janganlah kalian memandang orang yang ada di atas kalian di dalam urusan dunia. Karena kalau kita selalu memandang ke atas dalam urusan dunia, kita akan terus meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah wa nazruhu ila man dunahu fid din. Bagi orang yang celaka mempunyai tanda yang terakhir ini dalam urusan agama, dia selalu melihat ke bawah, selalu puas atas ibadah-ibadahnya, puas akan kebaikan-kebaikannya, merasa ibadahnya sudah banyak. Dalam urusan agama masih mending saya sholat 4 waktu, teman saya hanya 3 waktu. Masih mending saya melaksanakan puasa bulan Ramadan 25 hari, teman saya 20 hari. Selalu memandang ke bawah dan ke bawah, sehingga dia tidak termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, bagi orang yang bahagia, wa nazarahu ila man fawqahu fid din, dia akan selalu memandang terus ke atas dalam urusan agama. Ya Allah, orang tua itu rajin sekali dalam sholat berjamaah. Saya yang masih muda, kenapa malas sekali ya Allah? Ya Allah, orang tua itu rajin sekali dalam puasa sunnah-sunnahnya, kenapa saya yang muda malas ya Allah? Ya Allah, anak itu dalam mengaji rajin sekali, kenapa saya fokus selalu ke dunia, terus lupa Engkau ya Allah ya Allah? Sehingga dia terus termotivasi untuk beribadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, itulah tanda-tanda orang yang celaka dan tanda-tanda orang yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita, memberikan inayah kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita, agar kita terus bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil adla. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul بقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من
اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واتقوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين، وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.